adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua baik dan diberkati Tuhan ya. Sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita nih. Siapa yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Yuk, sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan atas kami dan kesempatan yang Kau berikan sehingga kami masih bisa hidup sampai hari ini, dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekolah minggu. Kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kami mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami bisa Tuhan terima dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang raja yang bernama Saul. Nah, ceritanya begini. Jadi dulu di daerah Benyamin ada seorang bapak yang namanya Kish. Bapak Kish ini mempunyai anak laki-laki bernama Saul. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih tampan dan lebih tinggi daripada Saul.
Suatu hari, Kish, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledainya. Nah, sebab itu Kish berkata kepada Saul anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Setelah itu Saul dan bujang-bujangnya pergi. Mereka sudah mencari kemana-mana, tapi tidak dapat menemui keledai-keledai itu. Sampai mereka sampai ke tanah Zuf. Lalu Saul berkata kepada bujangnya, "Mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi malah khawatir mengenai kita." Tapi bujangnya berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah. Mari kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita kemana perginya keledai-keledai itu." Lalu akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat abdi Allah itu. Dalam waktu yang sama, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tapi Tuhan sebelum hari itu sudah menyatakan kepada Samuel bahwa ia akan menyuruh kepada Samuel seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Dan Samuel akan mengurapi dia menjadi raja atas umat Israel. Karena ia akan menyelamatkan umat Israel dari tangan orang Filistin. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Lalu Saul pun datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana ya rumah abdi Allah itu?" Lalu jawab Samuel kepada Saul, "Akulah abdi Allah itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan aku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang, janganlah engkau khawatir, sebab telah ditemukan." Tapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Sesudah itu, Samuel mengajak Saul dan para bujangnya untuk pergi ke pendopo. Di sana, mereka makan, minum, dan bermalam. Esoknya, Samuel memanggil Saul. Lalu mereka berdua pergi keluar. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkannya lah ke atas kepala Saul. Sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubu Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, 'Keledai-keledai yang engkau telah cari itu ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi.' Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea. Dan apabila engkau masuk ke kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Setelah itu, Saul pergi dari Samuel. Dan benar saja, segala tanda-tanda yang sudah diberitahukan oleh Samuel terjadi pada hari itu juga. Kemudian, Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Tapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.'
Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin untuk tampil ke depan menurut kaum keluarganya. Tapi ketika ia dicari, ia tidak dapat ditemukan. Maka itu bertanyalah mereka kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Lalu saat orang-orang itu melihat ke antara barang-barang, benar ada Saul di sana. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja, hidup raja. Setelah itu Samuel menyuraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Lalu Saul pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Saul ini kita belajar bahwa sebenarnya tidak ada orang yang mengerti apa yang akan terjadi pada hari esok. Apakah kita tahu apa yang akan terjadi besok pada hari Senin? Nggak tahu kan? Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Hari ini kita sehat, besok bisa kita sakit. Demikian pula dengan Saul. Dia itu sosok yang dikatakan muda, tampan, tinggi, berasal dari keluarga yang berada. Tapi dia tidak pede karena ia berasal dari keturunan Benyamin yang kecil dan hina. Siapa yang sangka bahwa Tuhan akan memilih dia untuk menjadi raja atas Israel? Cara Tuhan memilih pun juga unik. Dia merancang pertemuan Saul dengan Samuel lewat peristiwa yang khusus, yaitu saat keledai ayahnya hilang. Pada saat yang sama, Allah juga mengutus Samuel dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengurapi Saul sebagai raja. Walau waktu itu Saul belum terlalu percaya, tapi Saul mengikuti Samuel dan Samuel menyatakan penghormatannya kepada Saul dengan memberi tempat terhormat dalam suatu perjamuan. Sering gak sih adik-adik dalam hidup ini kita merasa kita gak bisa, kita masih kecil, kita masih lemah. Nah, pada saat itu kita merasa rendah diri dan tidak berarti kan? Tapi bukan tidak mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi pada diriku besok ya? Apakah keadaanku besok akan lebih baik? Tapi kita harus mengerti satu hal adik-adik. Tuhan merancang orang percaya untuk masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera, bukan rancangan kesengsaraan. Adik-adik, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Karena Tuhan bukan merancang kemiskinan, tidak merancang kejahatan atau sakit penyakit. Yang penting kita taat pada Tuhan Yesus. Maka Dia akan memberkati kita. Allah itu Bapa yang sangat baik bagi kita. Makanya kita harus percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, jelas kan adik-adik bahwa Tuhan itu benar-benar merancangkan yang terbaik buat kita. Mari kita renungkan. Tuhan Yesus sudah datang menjadi manusia ke dalam dunia agar kita bisa dilayakkan masuk dalam kerajaan Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, adik-adik? Meski kita masih kecil dan kita belum bisa apa-apa, kita merasa kita tidak pede, tapi kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh khawatir untuk menerima tugas yang Tuhan berikan pada kita. Karena kita tahu Tuhan akan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari cerita Saul bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan, walaupun kami merasa bahwa kami ini masih kecil, kami ini masih lemah, tidak ada apa-apanya, tapi kami tahu bahwa Tuhan akan mempercayakan kami suatu tanggung jawab besar, asalkan kami mau percaya kepadamu. Tuhan, ajarkan kami untuk berserah dan yakin kepadamu, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi, tapi kami mau selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan merancangkan hari depan yang indah bagi hidup kami. Tuhan Yesus, tolong biar dalam proses itu kami bisa terus kuat dan percaya kepada Tuhan. Walaupun banyak kesusahan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, tapi kami mau terus percaya bahwa Allah akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan segala aspek kehidupan kami serahkan segala kesusahan kami juga minta perlindungan Tuhan atas kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku
Adik-adik, ayat hafalan hari ini berasal dari 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar untuk menggambar karakter tokoh Saul. Coba diikuti gambar ini ya.